Minggu ini temanya adalah The Meek Will Inherit the Earth, yang artinya adalah bersatu kita teguh, bersatu kita teguh. Enggak, yang artinya adalah orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Dan tidak kebetulan bahwa hari ini pun kita sama-sama sedang merayakan hari Pentakosta. Ya, bagi kekristenan harusnya hari Pentakosta ini hari yang bersejarah. Saudara, saya coba mau survei random aja di sini. Seberapa banyak saudara yang waktu kemarin merayain hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara beli baju baru? Adakah? Khusus untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, saudara beli baju baru? Ada? Wah, hati-hati ada, puji Tuhan. Satu, sisanya? Nggak ada. Adakah saudara yang kemarin waktu Jumat Agung sama Paskah, saudara sengaja bikin kue di rumah dan nyiapin kue dan untuk menyambut Paskah? Adakah? Nggak ada, fix. Oke? Tapi saya mau katakan gini, siapa yang kemarin Desember waktu mau Natal, saudara beli baju baru, saudara siapin semuanya, saudara siapin kuenya, saudara coba atur waktu bersama dengan keluarga untuk liburan, dan itu menjadikan hari Natal itu hari yang spesial. Bahkan sorry to say, maaf bicara, di tempat ini perayaan Natal udah kumpulin dana kan buat Natal? Ya, bener nggak? Ada nggak ngumpulin acara ngumpulin dana Natal untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke surga? Nggak ada. See? Saya cuma mau bilang ini, kenapa sih kita mau mengklasifikasikan sebuah perayaan tanpa kita sadari seolah-olah Natal itu paling meriah, paling penting, Jumat Agung paling tertekan, paling sendu, paling harus datang ke gereja, kalau bisa pakai hitam-hitam semua di Jumat Agungnya, kalau bisa harus nangis, pulang gereja harus nangis karena merasakan bagaimana Yesus disalibkan. Tapi pas kemarin hari kenaikan Yesus, sebenarnya saudara, puji Tuhan ada hari libur panjang. Kepikiran ke gereja aja enggak. Dan sebenarnya saudara yang hari ini hari raya Pentakosta, ya udah sih ibadah aja biasa kali, ngapain juga sih? Sih, saudara, kalau kita bicara kristologi kekristenan, itu tuh urutan dari kelahiran, dari nubuatan kelahiran Yesus, kemudian Yesus hidup, Yesus 12 tahun di bait Allah, kemudian Yesus berkarya selama 3,5 tahun, kemudian Yesus ditangkap, disalibkan, mati, bangkit, bertemu dengan murid-muridnya kembali selama 40 hari, kemudian Yesus naik ke surga, dan setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Itu sebenarnya harusnya menjadi guideline dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi sayang, kehidupan kekristenan kita hanya sebatas Natal, Paskah, that's it, titik. Tahukah saudara bahwa gak akan ada gereja kalau tidak ada hari Pentakosta? Jemaat awal-awal itu lahir karena apa? Waktu Yesus yang naik ke surga, murid-murid mulai itu bersekutu. Mulai bersekutu di situ, mulai ada namanya perkumpulan orang-orang percaya. Sudah baca Kisah Rasul. Orang mulai berkumpul, memecah-mecahkan roti, tiap hari ngumpul bareng, berfellowship sama-sama, menyembah Tuhan. Itu kapan? Waktu Yesus naik ke surga. Cikal bakal gereja awal-awal. Tapi kita lupa kan sejarah itu. Benar nggak? Kita kayaknya udah nggak penting itu, yang penting kita bergereja, lampunya berucak burinong, bisa punya gedung yang nyaman. Dan enggak, bergereja nggak seperti itu saudara. Tapi bagaimana kita memaknai pekerjaan Tuhan yang tetap nyata, tetap real sampai sekarang lewat hidup kita dan di dalam hidup kita. Itu pun kekristenan, saudara. Nah, makanya saya mau katakan ini, kadang kita mengklasifikasikan perayaan-perayaan. Nah, saya mau katakan hari ini kita sama-sama sedang memperingati hari raya Pentakosta. Sekalipun ada beberapa hamba Tuhan yang punya pewahyuan, ya menyimpulkan ada Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat, jilid 5, jilid 6, jilid 7, whatever, terserah apapun itu. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita percaya Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita, every day is Pentecost day. Setiap hari harusnya adalah hari Pentakosta. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus kok. Kita berjalan sama Roh Kudus. Pentakosta itu kan momentum. Tapi kan real life-nya, real life.
Kehidupan nyatanya adalah Roh Kudus itu tinggal diam dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dia juga ada bersama-sama dengan kita. Itulah disebut dengan omnipresent. Kehadirannya ada di mana-mana. Waktu Yesus ada di bumi ini, waktu Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, bukankah kehadirannya terbatas? Saat itu orang-orang yang ada di daerah Asia, yang tinggal di daerah Asia, gak bisa ketemu Yesus, betul nggak? Gak bisa ketemu fisik cara Yesus, karena Yesus yang ada di sono. Cuma murid-murid yang ada sekeliling dia yang bisa ketemu dengan Yesus. Mungkin orang-orang Galilea yang bisa ketemu Yesus, orang-orang Yudea yang ketemu Yesus pada saat itu, hanya orang-orang itu saja. Tapi sekarang waktu Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan satu pribadi yang namanya apa? Siapa namanya? Roh Kudus. Itulah yang membuat semua orang di dunia bisa merasakan hadirnya Yesus lewat Roh Kudus. Karena apa? Dia omnipresent. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga, saudara. Oh ya, betul. Saudara tahu lagunya waktu Yesus naik ke surga? Itu ada lagunya, saudara. Saudara nggak tahu ya? Oh, happening sampai kemarin-kemarin. Ya anjir. Nggak tahu lagunya, kasian banget sih. Saudara, waktu Yesus naik ke surga itu, kan disaksikan sama murid-murid kan. Mulai 1 senti Yesus naik. Oh, biasa saja. 5 senti, agak naik. 10 senti, agak tinggi. 1 meter, agak tinggi. Pas sudah di langit-langit. Yesus sambil lihat ke murid-muridnya. Yesus nyanyi apa, sudah tahu? Dia nyanyi gini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Yesus bilang apa? Aku pergi. Say, sama-sama kita angkat tangan kita. Walau sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Real enggak dengan lagu itu? Oke, saya tidak nggak langsung melegalkan lagu itu ke dalam pernyataan Yesus. Enggak, saudara jangan bilang saya sesat. Enggak, itu cuma analogi aja. Tapi waktu Yesus naik, selamat tinggal, aku pergi, tapi gak akan lama. 1 harinya Yesus berapa harinya manusia? 1 berbanding 1000 ya katanya ya. 1 tahunnya Yesus 1000 tahun manusia. Kurang lebih seperti itu kan? Berarti kan hanya sekejap. Bagi Yesus, cuma sehari doang gue pulang, balik lagi. Kau akan kembali lagi. Asalkan kau apa? Tetap menanti. Apakah kau masih menantikan Yesus? Yesus datang. Jangan sampai, Tuhan jangan lu datang. Gue belum masih mending kalau belum siap. Kadang-kadang, tar dulu Tuhan, jangan datang, gue belum merit. Apa hubungannya kerajaan surga sama merit? Saudara, nggak ada, Samsul, nggak ada hubungannya. Nggak ada. Tapi kita selalu jadikan jokes gitu kan. Please Tuhan jangan datang, aku belum merit. Apa urusan lu? Merit aja, keles. Nggak merit juga nggak apa-apa, lu tetap bisa nikmatin hadirat Tuhan dan nikmatin surga kok, ibaratnya gitu. Kalau Tuhan datang. Ya. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus sebelumnya berpesan, please kalian jangan kemana-mana, kalian tetap ada di Yerusalem. Karena gini, aku pergi, tapi aku akan kirimkan penolong, Besti, buat kamu. Dan penolong itu adalah namanya Roh Kudus. Murid-murid akhirnya berkumpul, kita kenal Upper Room, Loteng Yerusalem, mereka berkumpul di situ. Apa yang mereka lakukan di sana? Yang kue? No. Yang catur? Tidak. Mereka menanti. Saudara, kalau menanti sesuatu yang pasti, itu kita nggak akan pernah bosan. Let's say saya bilang gini, kalau kita ke stasiun, jemput seseorang, kemudian kita tahu jadwal kedatangannya. Katakan saja datang jam 12 siang. Saudara datang jam 11.15. Saudara tahu, saudara hanya perlu menunggu berapa? 45 menit. Karena jam 12 keretanya akan tiba. Betul? Menunggu dengan sebuah kepastian. Tapi kalau saudara datang ke stasiun, kereta jam berapa? Tungguan weh. Jam seberapa tuh orang teh ada buana? Datang jam seberapa? Ya kamu mau datang jam berapa? Jam 10. Udah, kamu datang jam 10. Ya terus keretanya datang jam seberapa? Tungguan weh. Saudara datang jam 10 ke stasiun. Kemudian saudara menunggu sesuatu yang entah kapan datangnya. Bosan nggak? Jenuh nggak? Jenuh kan?
Tapi tahu apa yang saudara, apa yang murid-murid lakukan? Waktu mereka menunggu, mereka nggak jenuh, tapi justru mereka bersehati, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Karena ternyata itulah pintu gerbang untuk Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah mereka. Saudara, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng setiap pujian penyembahan yang saudara lakukan. Bisa saja itu menjadi pintu gerbang untuk saudara menikmati karya Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Makanya saudara, saya mau ngomongnya takut saya nggak bisa pulang, tapi nggak apa-apa lah, baik dan naon. Saudara, kalau di sini flyer ibadah masih suka pakai foto pembicara nggak? Jujur lah, nggak apa-apa lah. Kita ngobrol aja kita sama keluarga kan, bener nggak? Pembicara kan pakai foto. Kenapa sih nggak pakai foto SL-nya, singers-nya, usher-nya, pemusiknya dimasukin? Kenapa sih? Apakah ibadah itu berhasil atau tidak jadi untuk pembicara? Bukan. Ibadah itu berhasil waktu saudara datang, jemaat datang di depan, usher sudah ambil peran duluan. Bisa nggak waktu jabat tangan di sana orang udah dijamah Tuhan duluan? Harusnya bisa. Itu ibadah yang berhasil. Kadang-kadang saya juga heran. Saya nggak menyalahkan gereja-gereja atau siapapun itu yang memasang foto pembicaranya yang untuk dipajang, nggak masalah dengan hal itu. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kemarin saya lihat flyernya di sini, jujur saudara deg-degan karena yang dipajang muka saya doang gitu. Kan seolah-olah sukses atau tidaknya ibadah ini ditentukan oleh yang ada di foto itu. Secara nggak langsung saudara memberikan beban sama saya, benar nggak? Padahal yang menentukan berhasil tidaknya bukan karena saya. Kita kerja sama, bersehati sama-sama. Yang bikin berhasil atau tidaknya ibadahnya cuma satu, Yesus. Roh Kudus itu udah itu. Ya, bahkan saudara boleh cek di Instagramnya RCC Cikarang, gak ada foto pembicara, gak ada nama pembicaranya pun gak ada. Karena saya juga sedang melatih jemaat datang bukan karena pembicara, bukan, datang karena Yesus. Ibadah ini berhasil bukan karena pembicara, tapi karena karya Roh Kudus. Yang kita jual bukan pembicaranya, bos, bukan. Apalagi lucu bisa pembicara seniornya ya. Direkam nanti diedit tolong ya. Kalau ada gereja kan gitu, pembicara seniornya lebih terkenal daripada pembicara yang akan khotbah hari itu. Kadang-kadang suka ditongkrongin juga di flyernya. Pemancing katanya. Gusti ya Allah. Enggak lah. Yang kita tawarkan cuma satu, Yesus. Udah itu aja. Ngapain juga saya khotbah sampai ke sini sih? Aduh Tuhan, maafkan saya. Gak apa-apa lah, ini Roh Kudus yang ngalir ya. Gitu, oke. Saudara, waktu Yesus terangkat ke surga, kemudian murid-murid mulai bersekutu dan akhirnya murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi saat itu? Orang-orang yang melihat saat itu, mereka terkagum dan teraneh-aneh melihat murid-murid Yesus. Karena apa? Mungkin mereka melihat, kenapa sih Petrus kayak gitu ya? Gelenging, mungkin kayak gitu. Karena apa? Kok Petrus bisa bahasanya saya ya? Padahal Petrus bukan sekampung sama saya. Bahkan mereka melihat bahwa gini, wah, Obam nih anak-anak. Obam, you know Obam? Mabok. Obam dibalikin mabok. Mabok nih karena anggur nih. Mabok nih karena anggur. Saudara bisa, saya ngomong gini bukan mengada-ada ya. Saudara nanti bisa baca Kisah Rasul 2. Orang-orang yang melihatnya seperti ini. Seperti mereka melihat orang yang sedang mabuk oleh anggur. Padahal mereka sedang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu artinya apa? Ada transformasi spiritual yang mereka alami waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi? Kisah Rasul 2 ayat 14 kalau nggak salah itu mulai diceritakan bagaimana sepak terjangnya Petrus. Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis, bukan? Karena apa? Apakah karena Petrus belajar teologi di mana? No. Apakah Petrus S2 teologi atau doktor teologi? Enggak. Apakah Petrus masuk seminari? Enggak. Sebelumnya Petrus belum pernah berkhotbah seperti itu, tapi sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Karena apa? Karena karya Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau pendeta sekarang kan beda ya. 3.000 kali berkhotbah, 1 orang yang bertobat. 2. Tadi ya saya bilang, ayatnya dibilang bahwa mereka bersehati, kemudian
bergoyang itu kan. Tanah itu bergoyang waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, dan Roh Kudus turun. Sekarang kita udah bergoyang-goyang, udah gempa bumi, udah hancur, tetap aja Roh Kudus nggak turun-turun. Karena kita hanya mengedepankan goyangnya, bukan Roh Kudus. Mereka goyang karena mereka bergetar karena Roh Kudus yang menjamah mereka semua. Gitu. Itu karya Roh Kudus. Oleh sebab itu gini, coba renungkan kembali, momentum itu harusnya kita nikmati di setiap hari-hari dalam hidup kita, sehingga kita berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksinya Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus gak turun atas kamu, itu artinya kamu gak akan bisa jadi saksinya Tuhan. Bener gak? Karena apa yang mau kamu saksikan kalau engkau tidak mengalami kuasa Roh Kudus? Kau hanya disalib servis, kamu cuma bisa teori, tapi engkau tidak mengalami. Saksi itu yang ikut merasakan, saksi itu yang benar-benar melihat manifestasinya dan merasakan manifestasinya di dalam dirinya. Itu saksi. Dan yang pasti saksi harus mengalami yang namanya transformasi hidup. Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus harusnya berubah. Karena hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara, bagi saudara yang sudah bersuami, beristri, hubungan suami istri, hubungan intim suami istri akan menghasilkan buah dari hubungan intim itu. Waktu kita membangun hubungan intim kita dengan Roh Kudus, maka Galatia 5 itu ayat 22-23, maka ada yang namanya buah roh. Itu hasil hubungan intim kita dengan Tuhan. Ada yang direproduksi dari kehidupan kita, ada yang termanifestasi dari kehidupan kita. Kehidupan kita bukan lagi aku. Galatia 5 ayat 2 ayat 20 berkata gini, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu artinya kalau kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, yang keluar dari diri kita bukan Andri lagi. Nah, tapi siapa? Ada pribadi Kristus. Karakter Kristus yang keluar. Kayaknya saya sering kasih perumpamaan analogi seperti ini. Saya ulangi lagi, saudara, supaya saudara ingat, dan itu supaya trending jadi trademarknya saya gitu. Saudara, tahun 2000, 2003, 2004, saudara sering nonton TV nggak saat itu? Saudara sering nonton TV, kita sangat sering disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang nggak jelas dan nggak penting. Dunia Lain, Tim Pemburu Hantu, Uka-Uka. Tahu saudara itu semua? Tahu? Rasanya saat itu setan penting. Masuk TV setannya. Udah masuk TV, diwawancara pula. Dari mana kamu? Dari tadi. Betul? Aduh, Tuhan sampai. Dan kita semua orang yang menikmati tontonan itu nggak sih? Malam-malam sambil agak sedikit deg-degan ya. Dengar? Saya mau kasih analogi gini. Dalam tayangan itu biasanya ada satu orang yang disebut dengan mediator. Orang yang akan menjadi media untuk dimasuki oleh roh-roh halus. Kemudian ada tim pemburunya yang biasanya menerawang di sini. Di sini ada nih. Masuk ya. Saudara tahu Bro Irsan kan? Ganteng gak? Kalau salaman, kalau ketemu hari Minggu apa? Shalom bro. Adija ketemu, bro, apa kabar bro? Oke, alright. Itu si Rasa. Tiba-tiba dia jadi mediator, jadi pemburu hantu. Kita masukin arwah atau roh nyiitin. Sudah apa yang terjadi atas kehidupan Bro Irsan? Yang biasa tiap minggu, bro, apa kabar bro? Pas bro Irsan, apa kabar? Saya kemana-mana, ayo dong. Bisa jalan tegap gitu, tegap itu jalan, ya pilih. Apa yang saudara bisa pelajari dari sini? Bagaimana dia bisa berubah? Karena apa? Ada yang menguasai dirinya. Roh yang gak jelas. Betul? Waktu ditanya, siapa nama kamu? Itu, bukan Irsan. Di mana? Cikondewa. Ya.
Saya mau kasih analogi ini. How? Bagaimana kalau Roh Kudus yang masuk dalam hidup? Beda. Lihat Petrus jalan, bayangannya bisa nyembuhin orang. Hei, rumus dari mana? Kesangan, sapu tangannya bisa nyembuhin orang. Itu karena siapa? Karena karya Roh Kudus. Apakah itu berlaku di Petrus saja? Enggak. Itu berlaku di saya dan saudara. Coba. Saya percaya banget kuasanya tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan saya lebih percaya lagi bahwa kuasa itu lebih dahsyat lagi sekarang dinyatakan. Saya percaya itu. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, saya percaya juga dengan iman percaya saudara, sekarang pun saudara bisa berjalan di atas air. Satu orang yang percaya, dia yang akan berjalan di atas air. Kadang-kadang gitu kan? Masa sih berjalan di atas air? Kata masa sih? Secara tidak langsung kita sedang mengurangi kadar dia percaya kita sama Tuhan. Kadang yang membuat kuasa itu tidak bergerak di dalam hidup kita dan melalui hidup kita, satu, yakin, nggak percaya. Padahal kata firman Tuhan, dengan percaya saja, hanya percaya saja, just believe, kau akan menerima semua kuasa itu. Kau akan merasakan semua kuasa itu. Beda saudara, kalau kau di hidupnya penuh dengan Roh Kudus akan berbeda, seriusan akan berbeda. Buat ibu bapak lagi sorry itu saya. Buat suami istri kalau kau digerakkan oleh Roh Kudus, kau bergaul karib dengan Roh Kudus every day, every time. Waktu engkau bekerja, waktu engkau masak, waktu engkau beres-beres rumah, engkau tetap melibatkan Roh Kudus. Saya percaya rumah tanggamu berbeda. Saya percaya itu. Akan ada kesan ilahi yang orang lain, kenapa ya aku masuk ruangan itu kok beda? Kenapa ya aku masuk ke keluarga itu kok beda ya? Padahal semuanya sama, bahkan mungkin di rumahku lebih bagus daripada rumahnya mereka. Tapi kenapa pas setiap kali aku bertemu dengan mereka, ada sesuatu yang berbeda yang aku rasakan. Kenapa? Adem banget, nyaman banget waktu dekat mereka. Saya percaya itu karena damai sejahtera yang Roh Kudus kerja. Saya percaya banget itu. Istri-istri, suamimu ini kadang-kadang udah capek kerja, capek liar di luar, pulang ke rumah kadang-kadang kolesterol lagi naik, darah tinggi tiba-tiba naik, itu suka terjadi. Betul para suami? Betul. Ya, dengarkan para istri. Itulah cerita suami. Kan yang khotbah cowok ya. Dia pun ada istri saya di sini. Tapi beda saudara kalau istri-istri waktu masak, engkau libatkan Roh Kudus, aduh Tuhan. Saya saudara masak ayam goreng. Waktu mau masak ayam goreng, waktu bikin bumbunya kan sambil nyanyi, ada gerakan Roh Allah di sini, mantap. Bikin sambalnya, ada gerakan Roh Allah di sini, syah. Kalau saudara mulai kasih bumbu, ini adalah serbuk-serbuk sukacita dari surga. Waktu saudara kasih kecap di situ, wah biarkan darah Yesus mengalir. Ada bumbu Yesus. Saudara, yes, rasanya itu jokes ya. Tapi waktu saudara benar-benar lakukan itu dengan kesungguhan hati, siapa tahu masakan saudara jadi jalan Tuhan untuk menyatakan mujizat bagi suami saudara. Waktu suami saudara datang dari kantor dan toko, dari kerja, nyeri hulu, biar menit cek bahasa kudikan mah, sakit kepala, datang, mah sakit kepala mah, masak apa? Ayam goreng pak. Kemudian makan, sakit kepala, datang makan aja dulu lah. Waktu gigitan pertama, agak ringan nih. Gigitan kedua, nyut-nyutnya hilang nih. Gigitan ketiga, sakit kepalanya hilang. Gigitan keempat, kepalanya hilang. Enggak lah ya. Dia sembuh, apakah itu ujung-ujung atau kebetulan? Saya percaya enggak. Itu bisa jadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Gimana dengan anak-anak saudara juga sama, suami juga sama. Kalau engkau melibatkan Roh Kudus di setiap detik di dalam kehidupanmu, percayalah bahwa setiap detik yang kau lalui itu adalah mujizat demi mujizat yang kau alami bersama dengan Tuhan. Itu loh, itu libatkan Roh Kudus, gak ada yang lain. Nah, gimana caranya untuk engkau menerima dan mengalami Roh Kudus? Satu, milikilah hati yang lemah lembut.
Jangan keraskan hati saudara, mengedepankan ego saudara, mengedepankan emosi saudara, mengedepankan kedagingan saudara, sehingga gini, Roh Kudus nggak punya tempat dan punya peran di dalam hidup saudara. Karena apa? Penuh sama ego semua, penuh sama kepentinganmu. Izinkan dia punya ruang yang cukup untuk bertahta di atas hidupmu. Hanya satu, lemah lembut, terima dia. Saudara, kalau kita bicara lemah lembut bukan tentang sorry kok, saya dari timur. Orang timur susah. Ngomong apa aja nggak bisa apa. Harus apa? Sama saya juga orang Medan kok, nggak bisa. Orang ngomong apa tuh apa nggak bisa, harus apa? Saya nggak marah kok, nggak marah karena memang itu dari kecil. Ya kan? Tenggorokan udah 2 tak masalahnya. Knalpot udah knalpot racing, nggak bisa kalau apa, nggak bisa, harus apa? Makanya saudara beda. Udah cerita orang Ambon kawin sama orang Sunda. Sudah kadang-kadang kalau kita bicara lemah lembut, orang paling lemah lembut, suku yang paling lemah lembut apa? Jawa, Sunda, ya, betul ya? Di Indonesia itu gitu ya. Orang Jawa tuh, apalagi orang Solo gitu kan, ya tuh orang Solo jalan aja kan lama. Jangan tuh. Orang Sunda juga kan sama kayak gitu kan. Orang peranakan Jawa itu mereka. Nah ceritanya menikahlah mereka. Padahal mereka lagi nggak marahan, tapi orang lain melihatnya itu sebagai marahan. Hanya karena ukuran lemah lembut ditentukan dari cara berbicara. Suatu saat suaminya diinjak sama istrinya. Waktu suaminya gak sengaja diinjak sama istrinya, suami orang Batak, biasa gitu, apa ya, pengungsi demi orang Batak kan. Oh jadinya karena suami orang Batak diinjak langsung ngomong gitu, mata kau di mana? Sakit kali nih, injak kau. Orang Batak, padahal itu nggak marah kan? Ya orang Batak kan nggak marah gitu, nggak marah ya? Enggak, cek saya kalau ngambek, enggak marah. Beda sama istrinya, kalau waktu istrinya nggak sengaja diinjak, saudara tahu? Karena dia orang Sunda. Punten ih. Apa kau? Ente, eta sukuna di luar suku abi. Itu loh kakinya ada di atas kaki saya. Maaf, tolong diangkat dulu. Berbeda. Waktu orang di luar melihatnya, tuh kan, yang lemah lembut mah ada orang Sunda. Gak jaminan sudah. Bukan tentang suku, bukan tentang ras. Tapi lemah lembut itu bagaimana Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara. Saudara tadi nggak baca ayat ya, saudara ampuni saya. Tidak penting, apalah. Asik aja nih. Lihat di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sungguh diberkati Allah orang yang rendah hati, karena mereka lah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Lemah lembut dengan kerendahan hati itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Ada sisi A, sisi B yang selalu berdampingan. Lemah lembut dengan rendah hati, itu satu paket yang gak bisa dilepaskan. Makanya dalam terjemahan sederhana Indonesia mengungkapkan lemah lembut itu dengan ungkapan rendah hati, ya, karena mereka lah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Nah kita lihat dulu sejarahnya ini. Kalau kita lihat background cerita ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Waktu itu Yesus diikuti sama banyak orang. Waktu Yesus diikuti sama banyak orang, sampai ada di bukit, kemudian gini, Yesus biasanya ini disebutnya beatitude, sabda bahagia. Saudara itu bisa baca Matius 5 itu sabda bahagia. Berbahagialah. Nah, historinya, sejarahnya, orang-orang pada saat itu merindukan adanya kepemimpinan yang baru, adanya raja yang baru. Mereka sedang menunggu Mesias yang baru, sehingga berharapnya gini, Yesus nih, raja yang akan datang. Sehingga kalau aku mengikuti dia dengan apa yang dia sampaikan, ini sebuah harapan. Karena saat itu orang-orang Yahudi sedang dijajah sama pemerintahan Romawi saat itu. Tahu kan yang namanya dijajah? Mereka sulit makan, gak punya kebebasan buat hidup. Mereka menderita, mereka sedih, mereka yang tertekan, itu orang-orang yang dijajah. Makanya waktu Yesus melihat orang-orang yang mengikutinya dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sedang tertekan,
keadaannya hidupnya lagi nggak baik-baik aja, maka Yesus berkata, berbahagialah, berbahagialah. Ini sejarah. Nah, waktu mereka mendengar itu, mereka berpikir bahwa yes, inilah raja. Konsep mereka masih secara kerajaan dunia. Tapi yang sedang Yesus ajarkan ke mereka bukan kerajaan dunia. Justru yang Yesus ajarkan ke mereka adalah apa? Prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah waktu dikatakan berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu artinya adalah gini, saudara. Kita lihat dulu artinya ya, artinya nih katanya. Berbahagialah ditulis dengan kata makarioi atau yang berasal dari kata makarios yang berarti diberkati. Kemudian lemah lembut ditulis dengan kata praise yang berarti rendah hati, tunduk pada perintah, nurut, mudah dikendalikan. Gambarnya ini kalau saudara punya anjing, kan saudara suka latih ya. Cicing, diuk, nanggung, ya kan gitu, berdiri, cari gitu. Kadang-kadang nurut mereka gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, tunduk pada perintah. Kemudian bumi ditulis dengan kata gen yang berarti gini, bumi dalam konteks ini adalah gini, simbolis dari hidup yang diberkati berkelimpahan, tapi begini, dalam damai sejahtera. Berarti gini, ada hidup yang berkelimpahan tapi tidak disertai dengan damai sejahtera. Saudara mau punya cuan, punya ceng, punya duit, punya hepeng, tapi nggak damai? Oh enggak. Atau saudara mau damai tapi nggak punya duit? Oh enggak juga. Kita mau kedua-duanya kan, diberkati berkelimpahan tapi memiliki damai sejahtera. Inilah. Nah, yang dimaksudkan Yesus adalah seperti ini, bahwa Yesus sudah berkata bahwa setiap orang yang memiliki kerendahan hati, tunduk sama perintahnya Tuhan, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, karena mereka lah yang disebut dengan berbahagia. Mereka diberkati berlimpah dengan damai sejahtera atau shalom yang datangnya dari Allah. Jadi kebahagiaan, memiliki bumi, kebahagiaan yang melimpah itu bukan secara materi yang kau bisa pegang, tapi apa yang kau rasakan di dalam hatimu, yaitu shalom, damai sejahtera. Itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus lagi ngajar bahwa aku berbicara tentang kerajaan Allah ini bukan tentang kerajaan fisik. Berbahagia bukan karena apa yang kau miliki, apa yang bisa kau pegang, tapi apa yang menguasai hatimu. Kalau yang menguasai hatimu Roh Kudus, engkau akan berbahagia. Kalau yang menguasai hatimu Roh Kudus, engkau akan bersuka cita. Kalau yang menguasai hatimu dan Roh Kudus, engkau akan memiliki yang namanya damai sejahtera yang dunia tidak pernah bisa kasih sama kamu. Itu loh maksudnya. Nah, dari sini kita coba elaborasi, kita coba lihat. Karena gini, yang dimaksud dengan lemah lembut bukanlah pasrah kepada keadaan, namun berserah kepada tuntunan dan kendali dari Roh Kudus, sehingga ekspresi yang ditunjukkan dari pribadi yang lemah lembut adalah, pertama, mereka melakukan sesuatu dengan tulus. Orang yang lemah lembut tulus melakukan yang gak banyak protes, bersedia dengan tulus hati, kemudian sabar sekalipun dalam tekanan. Yang ketiganya gini, mereka akan melakukan segala sesuai dengan murah hati waktu mereka menolong orang lain. Ini goal yang diharapkan dari kerendahan hati yang Yesus sedang ajarkan kepada para murid-muridnya, daripada orang-orang yang mengikutinya saat itu. Nah, sebab itu mari kita belajar. Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama kita lihat di Matius 11 ayat 29. Ini ayat yang sering saudara baca tentunya. Dikatakan seperti ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kata belajarlah padaku itu artinya kita harus melihat Yesus, kemudian mempelajari bagaimana kehidupan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu belajar. Ya, gak cuma teori tapi ada prakteknya, gitu. Belajarlah kepadaku, karena apa? Ini yang dipelajari. Aku ini lemah lembut. Waktu kita belajar sama Yesus, percaya Yesus gak galak. Rendah hati. Dan jiwamu mendapat ketenangan. Kita belajar dari Yesus. Sebab itu poin yang pertama adalah bagaimana kita belajar lemah lembut. Kita belajar dari pribadi Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus masih menjadi daya tarik bagi saya dan saudara? Kalau Yesus masih menjadi daya tarik bagi saudara untuk saudara hidup meneladani Yesus, maka setiap jengkal dalam hidupmu
setiap hal dalam hidupmu kau akan menyelaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Karena itulah hidup standarnya Kristus. Ya. Oke, kita lihat bagaimana waktu Yesus menghadapi penghinaan dan penderitaan. Yesus tetap santuy, stay cool, not stay true. Stay cool. Dia tetap cool, dia tetap tenang. Waktu difitnah, dia tetap tenang. Bahkan waktu dilukai sampai disalibkan pun dia tetap tenang. Bahkan masih sempat dia berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam tugas dan pengabdiannya, Yesus menempatkan diri sebagai hamba yang melayani. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tetap melakukan yang terbaik sekalipun mendapatkan yang tidak baik. Yesus tetap melakukan segala sesuatunya dengan tulus sekalipun disalah mengerti. Yesus kumpul di rumah Zakeus, duduk makan sama-sama. Orang melihatnya bahwa ngapain Yesus harus ada di rumah pemungut cukai itu. Jangan-jangan Yesus juga samanya. Atau jangan-jangan yang menjadi penyandang dana Yesus adalah Zakeus. Mungkin orang-orang bisa berpikir seperti itu. Tapi agenda Yesus bukan itu. Agenda Yesus cuma satu. Zakeus mengalami perubahan hidup. Orang di luar bisa melihat dengan perspektif yang berbeda. Tapi Yesus tetap melakukan itu. Bahkan waktu Yesus menjalankan kehendak Bapa yang menurut kedagingannya, menurut manusianya itu sulit. Karena Yesus bisa bilang waktu doanya, Tuhan kalau boleh. Cuma tetap nggak boleh, nggak bisa. Kalau boleh lalu karena cawan ini daripada aku. Namun apa? Biarkanlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Yesus tetap dia turunkan egonya, dia tekan egonya supaya apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, bisakah kita menjadi pribadi yang lemah lembut dengan cara apa? Kita tidak mengedepankan ego kita, tapi kita mengedepankan apa yang menjadi kepentingan surga, kepentingan Tuhan. Yesus tidak membuktikan kekuatannya dengan kekerasan, tetapi yang menunjukkan dengan kasih yang lembut, namun penuh dengan kuasa. Nah, saudara memiliki karakter yang lemah lembut. Saya tadi katakan bahwa ini adalah hasil dari bergaul karib dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah karakter kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Kelemah lembutan yang Yesus tunjukkan akan selalu berakhir pada kondisi damai sejahtera. Coba lihat bagaimana Yesus mulai diajak berdebat sama ahli Taurat pada saat itu, orang Farisi pada saat itu. Kalau saya diajak berdebat sekarang mungkin saya akan ladenin terus sih. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menjawab dengan elegan, Yesus menjawab dengan santuy, Yesus menjawab dengan kuasanya, dengan otoritas dari surga. Tapi nggak marah-marah. Dan selalu berakhir damai sejahtera. Orang yang mendengarnya selalu menikmati damai sejahtera. Bayangkan coba, jika Yesus tidak memilih untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, saya percaya saya dan saudara tidak akan ada di sini. Andai kan Yesus masih pakai tradisi perjanjian lama, ayo apa yang terjadi? Perjanjian lama, orang di bawah hukum Taurat semua. Kamu tidak melakukan, ada hukumannya. Gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata, bukan? So, kalau Yesus tidak menunjukkan karakter lemah lembut, saya percaya kita udah gak hidup sampai sekarang, bos. Sorry. Udah berapa banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan. Dan itu, coret, udah gak layak lagi kan, udah gak bisa lagi. Tapi hanya karena kelemah lembutan Yesus, akhirnya kita menerima yang namanya kasih karunia. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak pantas untuk kita terima, tapi kita dilayakan untuk kita menerima itu. Saudara, yang kedua ada lagi nih. Lemah lembut akan menghasilkan kekuatan. Ya, di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar, orang yang lemah lembut adalah dia bisa menahan egonya, dia orang yang sabar. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu, tapi kamu enggan. Itu kurang teksnya, soalnya sebenarnya ada lagi. Dengan tidak mengurangi teks firman Tuhan, ada lagi saya cantumkan di situ, kelewat. Gitu ya. Jadi isinya, tetapi kamu enggan, ujungnya gitu. Padahal tunggulah dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saudara,
kita sadar bahwa kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Waktu kita menghadapi badai yang besar, kita cukup tenang. Tahukah saudara, waktu engkau tenggelam di tengah laut, apa yang harus saudara lakukan? Tenang, diam aja. Karena lama-lama juga akan ngapung. Ngapung bukan ngapung terbang, ngambang. Betul? Tapi semakin saudara panik, akan semakin betul. Sama seperti saudara kalau terjebak dalam lumpur hisap. Kalau lumpur hisap, yang kau udah hanjelep gitu, saudara makin banyak bergerak, makin hanjelep. Tapi saudara harus tinggal tenang, tetap tenang. Dan waktu saudara tinggal tenang, bukankah saudara masih bisa berpikir dengan jernih? Saudara tidak mengambil keputusan waktu emosi. Karena setiap keputusan yang diambil waktu emosi itu bukan keputusan yang tepat. Itu dikendalikan oleh amarahmu. Itu hanya dikendalikan oleh kedalimanmu. Yang Tuhan mau, taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Dan tetaplah tenang di dalam hadirat Tuhan. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Waktu murid-murid berada dengan Yesus di atas perahu, kemudian tiba-tiba badai datang. Apa yang dilakukan Yesus? Tetap tenang. Sekalipun ada badai, tetap tenang. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu? Mereka mulai gelisah. Padahal Yesus lagi kasih contoh, tenang we atau santai we kalem. Tapi kita gelisah. Mau mati nih, mau tenggelam nih. Tenang. Dan di akhir-akhir badainya itu, di mana badai itu makin mengamuk, makin keras. Mulai biasa kita gitu ya. Kalau masalahnya udah makin besar, baru Tuhan Yesus tolong. Baru kita ingat Yesus, kan ada Yesus di buritan. Disamperin oleh Yesus bangun dia. Yesus tolong. Yesus bangun dan bilang sama badai apa? Hai badai, tenanglah. Badai itu jadi tenang. Nah sekarang kuasa untuk menaklukkan badai itu juga ada di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kau sekarang sering berdoa sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah A, I, U, E, O. Masalah 1-100. Oke, gak ada yang salah. Tapi karena kau sudah punya kuasa dari arah Bapa, dari kuasa Roh Kudus, yuk sama-sama bilang sama masalahmu, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kalau kau bilang sama Tuhan, aku punya masalah yang besar, sekarang kamu ganti sama masalahmu, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tenanglah, diamlah. Kata tenanglah, itu saudara duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kalau di Mazmur ada tulisan yang namanya Selah. You know Selah? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, Selah, tenang, hening. Karena di situ engkau sedang gini, waktu kamu tenang, Tuhan itu lagi take over seluruh hidupmu. Oke, tenang ya, aku take over. Aku gerakan kakimu, aku gerakan tanganmu, ayo berjalanlah, kata Tuhan seperti itu. Coba kalau kita yang ngelawan, kita yang berontak, Tuhan juga akan susah ngarahin hidup kita semua. Tuhan akan susah membimbing kehidupan kita semua. Karena apa? Karena kita nggak bisa diam, kita yang berontak terus. Ya, kelemah lembutan adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja lebih kuat daripada emosi dan ego kita. Dalam kelemah lembutan ada kekuatan untuk menembus hati yang keras. Tapi juga kelemah lembutan bisa memulihkan luka hati yang hancur. Satu sisi kelemah lembutan dia bisa menghancurkan sesuatu yang keras, tapi dia bisa memulihkan sesuatu yang hancur. Hanya karena apa? Lemah lembut. Terimalah roh yang lemah lembut. Firman Tuhan bilang seperti itu. Yang datangnya dari Roh Kudus. Jadi lemah lembut dengan pribadi Roh Kudus itu juga tidak bisa dipisahkan, saudara. Karena waktu engkau memiliki roh yang lemah lembut, itu datangnya bukan dari pribadimu, itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau engkau sekarang disenggol orang, masih emosi, undang Roh Kudus. Cek, kalau besok disenggol lagi, masih emosi enggak? Kalau disenggol masih emosi, oke, latih lagi. Kalau udah ke emosi, bersyukurlah, karena engkau sedang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, pulang dari sini, kita coba senggol-senggolan. Cek, ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir lagi. Kita lihat di Mazmur 37:11 dikatakan, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
Saya percaya kalau kita mau diberkati adalah diberkati yang berlimpah-limpah. Matius 5 sama Matius 37 dikatakan orang yang lemah lembut dan rendah hati itu akan mewarisi negeri, memiliki bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yang dimasukkan bumi saat itu adalah warisan. Karena pada saat itu orang meninggalkan warisan dalam bentuk apa? Tanah, bumi, hasil bumi, itu warisan, itu pemberian. Tetapi sekali lagi bahwa yang Yesus maksud bukan pemberian dalam konteks harta duniawi, tapi yang Yesus maksudkan adalah upah dari kelemah lembutan adalah engkau akan menikmati yang namanya damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena saudara, sekalipun engkau bergelimang harta, bergelimang kekayaan, tapi satu hal, itu semua tidak akan pernah bisa membeli damai sejahtera yang ada dalam hidup. Gak bisa. Saudara bisa beli kasur yang paling nyenyak, tapi kan saudara tidak bisa beli tidur yang paling nyenyak. Saudara bisa healing sampai hilang ke sana dengan budget yang besar, tapi apakah itu menentukan sukacita saudara di situ? Beres healing, tetap kamu sedih lagi. Yang dibutuhkan adalah bagaimana damai sejahtera Allah itu menguasai kehidupan kita semua. Karena gini, upah terbesar dari lemah lembut bukanlah pengakuan manusia. Bukan dinilai supaya, si Koko hebat ya sekarang lebih tenang, lebih kalem sekarang. Udah gak gitu rumusnya, gak gitu. Tapi kita ada dalam perkenanan Allah dan warisan kekal dalam kerajaan Allah. Itu yang terpenting. Tahu saudara warisan yang warisan kekal yang diberikan kepada kita yang gak bisa dunia berikan. Ada satu yang paling keren, yang kita semua sudah punya itu semua dan kita akan dapat itu semua. Satu, namanya mahkota kemuliaan. Tapi syaratnya untuk kita menerima mahkota kemuliaan, berlari sampai akhir, memelihara iman. Itu yang Paulus katakan. Mengakhiri tandingan, mengakhiri pertandingan, berlari sampai akhir dan memelihara iman. Maka di situ kau akan menerima yang namanya mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan itu. Ya, Yesus ajar itu semua. Oleh sebab itu kelemah lembutan merupakan ekspresi dari kerendahan hati dan ini adalah buah dari Roh Kudus. Jadilah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang tenang, pribadi yang dapat mengendalikan diri, berespon tepat, dan tetap mengedepankan apa yang menjadi agendanya Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, sehingga yang keluar dari pribadi kita itu bukan tentang diri aku sendiri, bukan tentang lagi emosi yang aku miliki, emosi yang kita miliki, tapi yang keluar yang dimanifestasikan adalah karakter-karakter Kristus. Pemuji-pemuji boleh maju ke depan. 3 hal praksis yang ingin coba kita latih selama minggu ini. Yuk belajarlah untuk mengizinkan Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita menghasilkan yang namanya apa? Buah roh yang disebut lemah lembut. Yuk belajar hal-hal praksis ini. Libatkan Roh Kudus. Every day, every time, setiap waktu libatkan Roh Kudus dalam segala hal. Waktu kau bekerja, libatkan Roh Kudus. Waktu kau bersama dengan keluarga, libatkan Roh Kudus. Waktu ke sekolah, libatkan Roh Kudus. Waktu mau melayani, libatkan Roh Kudus. Yang kedua, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan untuk memperoleh kekuatan yang sempurna. Dan yang ketiga, respon segala sesuatunya dengan firman Tuhan, bukan dengan pemikiran sendiri. Di situ engkau akan dilatih bagaimana kau memiliki sikap hati yang lemah lembut. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 3 hal, belajar lemah lembut dari pribadi Yesus. Lemah lembut menghasilkan kekuatan. Dan yang ketiga adalah upah dari kelemah lembutan adalah engkau memiliki damai sejahtera. Kalau engkau memiliki damai sejahtera, kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, engkau akan menjadi pembawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.